Guys, kalian masih ingat project Starknet yang sempat kita bahas di YouTube untuk peluang airdropnya? Sedihnya kita nggak ada yang elik guys. Padahal dari tim RR ada yang pengguna OG di YDX dengan volume yang sangat signifikan, dan juga ada staker di Ethereum Beacon Chain sejak sebelum The Merge. Dan pengguna harian juga ada di Starknet tapi tetap tidak elik. Tapi nggak apa-apa guys, buat kalian yang elik apalagi karena nonton video dari Republik Rupiah, selamat. Mungkin abis airdrop ini kalian akan bertanya, apa yang bakal mereka lakukan selanjutnya? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Seperti yang kalian sudah ketahui, Starknet adalah blockchain L2 yang bertugas untuk bantuin Ethereum, yang dimana mereka bakal melakukan pembagian token Stark secara gratis sebanyak 700 juta token Stark kepada 1,3 juta wallet. Nah, airdrop ini adalah bagian dari alokasi 900 juta token Stark yang digunakan oleh tim Starknet untuk program bernama Provision, dan alokasi dari 1,8 miliar token Stark yang bakal dipakai untuk mendorong adopsi melalui komunitasnya. Jadi kalau kalian gak dapat alokasi airdrop saat ini, berdoa aja guys, semoga kedepannya alokasi komunitas itu masih ada lagi melalui event-event lain, mungkin bisa lewat airdrop atau sebagai hadiah kalau ada lomba. Jujur saja, airdrop ini agak membingungkan memang, karena banyak yang mengeluh dan udah menggunakan blockchain Starknet dari awal mainnet meluncur, tapi sama sekali gak dapat alokasi airdrop. Beberapa citizen di Twitter pun juga ribut. Ada yang udah ngabisin sekitar $400 hanya untuk gas fee di jaringan Starknet, tapi gak elik speser pun. Ada juga yang katanya udah mencapai volume transaksi sampai $45.000, tapi tetap juga gak elik. Nah, menanggapi banyaknya protes, Starknet pun langsung ngeluarin pernyataan nih, yang dimana mereka itu ngejelasin apa aja sih sebenarnya yang bikin wallet bisa elik buat nerima airdrop dari Starknet. Oke, kalau kita lihat dari publikasi yang dibuat di Twitter dan juga Medium, bahkan sampai ada keterangan langsung di situs Starknet juga, terdapat 9 kategori wallet atau individu yang berhak menerima airdrop. Yang pertama adalah pengguna Starknet yang menggunakan jaringannya lebih dari 5 kali transaksi dalam kurun waktu 3 bulan yang berbeda atau lebih, dengan total transaksi minimal $100 sebelum 15 November 2023, dan di wallet yang dipakai itu tersisa at least 0,0005 Ethereum atau lebih. Yang kedua, kalian adalah anggota komunitas Starknet yang udah dikasih gelar bagian dari ECMP atau Early Community Member Program di Discord-nya. Yang ketiga, kalian adalah developer yang udah berkontribusi dengan commits ke repo yang ada di laporan Electric Capital untuk Starknet sebelum tanggal 15 November 2023. Dan salah satu commit itu dilakukan pada 2018 atau setelahnya. Yang keempat, kalian pengguna aplikasi berbasis StarkX dan sudah menggunakan aplikasi tersebut minimal 8 kali sebelum 1 Juni 2022. Yang kelima, kalian adalah developer Ethereum yang sudah memberikan minimal 4 commit ke dalam repo di dalam laporan Electric Capital untuk Ethereum sebelum tanggal 15 November 2023. Dan salah satu commit itu terjadi pada 2018 atau setelahnya. Yang keenam, kalian pernah menjadi penulis di Ethereum Improvement Proposal atau EIP yang dipublikasi sebelum 15 November 2023. Yang ketujuh, kalian melakukan staking ETH sampai The Merge terjadi, yaitu pada tanggal 15 September 2022. Kedelapan, kalian adalah anggota dari Ethereum Protocol Guild dan sudah terdaftar sebagai anggota pada tanggal 15 November 2023. Yang terakhir, kalian adalah developer yang menggunakan GitHub dengan minimal 3 commit ke satu repo dari 5.000 repo terkenal di dunia yang dinilai berdasarkan bintang ranking sebelum tanggal 15 November 2023, dan komit dilaksanakan pada 2018 atau setelahnya. Oke, ternyata pada intinya apapun yang kalian lakukan, kalau kalian baru mulai setelah 15 November, itu semua nggak terhitung, karena tanpa bilang-bilang snapshot atau pencatatan untuk elik sudah terjadi sejak 15 November 2023.
Jadi buat yang dapat, selamat. Dan jangan lupa diklaim karena kalian punya waktu klaim hingga 20 Juni 2024. Oke, mungkin kalian banyak bertanya, apakah setelah airdrop ini ada nggak airdrop lagi? Kemungkinan ada. Kenapa? Karena seperti yang dibilang barusan, banyak yang protes dan ternyata terjadi drama juga. Waktu komunitasnya pada ngomel, ada salah satu tim inti Starknet yang membalas dengan justru menghina dan mencela para anggota komunitasnya. Bahkan anggota komunitasnya sendiri dikatain pengemis digital atau yang kita kenal e-beggar. Karena dia ngerasa komunitas gak ada hak buat maksa, padahal aslinya kalau gak ada komunitas ya Starknet bukan apa-apa. Seperti menanggapi hal ini, salah satu anggota tim intinya memberi clue tipis-tipis kalau bakal ada airdrop lagi. Tapi gak dikasih tahu kapan snapshot dan kapan distribusinya. Masuk akal kalau mereka ngadain airdrop lagi. Mengingat seperti yang sebelumnya dipublikasi oleh Starknet, kalau alokasi ke komunitas itu ada 1,8 miliar token Stark, jadi masih ada alokasi buat bagi-bagi lagi. Nah sayangnya karena sentimen yang buruk untuk Starknet, harga token Stark pun turun drastis semenjak mereka ngadain airdrop. Oke, lantas setelah airdrop, apa rencana selanjutnya dari Starknet? Apakah masih ada sentimen yang bisa bikin investor dan user tertarik sama proyek dari Starknet? Nah, kabar baiknya Starknet langsung sunset begitu saja, karena habis airdrop bakal ada proposal governance yang sudah disetujui komunitas yang akan langsung diterapkan. Proposal ini adalah implementasi token Stark sebagai alat pembayaran biaya transaksi di blockchain Starknet. Implementasi ini akan langsung dilaksanakan setelah Stark resmi didistribusi dan meluncur ke pasar. Jadi Stark ada gunanya ya guys, bukan sekedar token hold doang. Di luar itu, product manager dari Starknet, Lia Volok, juga telah mengumumkan di komunitas terkait rencana tahun 2024 ini. Rencana tersebut juga dipublikasi di situs resmi oleh Starknet, dan di halaman tersebut terdapat rincian informasi apakah pembaruan sudah dilakukan atau belum. Nah, untuk saat ini sudah ada 2 pembaruan yang dilakukan, yaitu penurunan biaya transaksi, dan sebentar lagi setelah token Stark meluncur, akan ada penerapan pembayaran biaya transaksi menggunakan token Stark pada blockchain Starknet. Nah, kedua implementasi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2024 awal atau Januari, sehingga sudah melewati tahap uji coba di testnet secara intensif. Selanjutnya, fokus dari tim developer saat ini berada pada meningkatkan stabilitas jaringan sehingga nanti pada saat Stark sudah resmi meluncur dan ekosistem jaringan mulai meluas, blockchain tidak mengalami pemadaman sementara atau berhenti total, dan juga biaya serta kecepatan transaksi tetap stabil. Pembaruan ini diprediksi akan diimplementasikan pada Maret 2024 menurut publikasi dari Product Manager Blockchain Starknet. Setelah pembaruan itu selesai, akan ada 2 pembaruan lainnya yang akan diimplementasikan pada Juli hingga Desember di tahun 2024. Kedua pembaruan ini adalah lanjutan dari implementasi di Maret 2024 karena ada beberapa yang berjalan bersamaan. 2 pembaruan ini adalah kelanjutan implementasi EIP4844, yaitu mekanisme komunikasi dengan protodeng sharding antara Ethereum dengan lapisan keduanya, termasuk Starknet, serta penerapan pilihan kepada pengguna jaringan untuk memilih biaya transaksinya, di mana semakin mahal maka semakin cepat transaksinya. Yang terakhir adalah implementasi penurunan biaya transaksi agar bisa lebih murah lagi, yang merupakan bagian dari rencana dengan rincian yang masih belum dipublikasi. Oke, pertanyaannya, masih adakah daya tarik dari Starknet? Di luar rencana pembaruan ini, nampaknya Starknet akan mengandalkan mekanisme aslinya untuk bersaing dengan blockchain L2 lainnya di Ethereum. Hal ini disebabkan terdapat perdebatan antara apakah Starknet layak digunakan atau tidak, karena sama seperti blockchain L2 lainnya, Starknet juga menggunakan metode ZK Rollup. Nah, yang membuat Starknet berbeda adalah blockchain ini menggunakan mekanisme Validity Rollup dan mayoritas blockchain layer 2 lainnya menggunakan metode Optimistic Rollup. Validity Rollup adalah mekanisme di mana konfirmasi validasi transaksi dilakukan di awal sebelum data itu disimpan. Nah, sedangkan Optimistic Rollup adalah mekanisme validasi yang dilakukan dengan mengubah data yang rusak namun telah tersimpan.
Keuntungan implementasi dari Validity Rollup adalah blockchain bisa memiliki keamanan dan akurasi data yang lebih tinggi. Sedangkan Optimistic Rollup memberikan kecepatan blockchain yang lebih tinggi dan biaya transaksi yang lebih murah, namun akurasi yang lebih rendah. Oke, begitu banyak persaingan layer 2 lainnya di luar sana. Kalian bisa tonton video di David yang sudah menjelaskan persaingan layer 2. So, berikan tanggapan kalian mengenai Starknet di kolom komentar di bawah ya. Apakah proyek ini bakal rame atau ditinggal karena kebanyakan drama? Oke, segitu aja video malam ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!